Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satman Fitri dengan NIM 2211003296, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 pagi, akan menjelaskan macam-macam air. Pengertian air adalah alat yang digunakan untuk bersuci, mandi, atau menghilangkan najis. Tapi tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Maka dari itu kita perlu mempelajari tentang air. Air yang suci dan mensucikan. Air yang suci yang digunakan untuk bersuci, contohnya untuk wudhu, mandi, atau mencuci, adalah air yang kurang dari 175 liter yang digunakan untuk bersuci, atau lebih dari 175 liter yang belum berubah sifatnya, aroma, rasa, dan warna yang sudah digunakan berkali-kali untuk bersuci. Jika sedikit kurang dari 175 liter, maka cara satu-satunya adalah dengan menyiramkan air tersebut ke anggota tubuh yang terkena najis. Yang kedua, ada pembagian air. Air yang suci dan mensucikan. Air yang demikian boleh diminum dan sah dipakai untuk bersuci. Contohnya adalah air yang turun dari langit, contohnya air hujan, dan air yang timbul dari bumi, contohnya air sumur dan air pegunungan. Yang kedua, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Zatnya suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Contohnya air yang telah berubah salah satu sifatnya karena tercampur dengan sesuatu benda, contohnya kopi, teh, sirup. Atau air yang kurang dari 2 kualah, yaitu menurut Imam Al-Anawi 2 kualah itu sama dengan 174.500 liter. Ukuran baknya panjang 55,9 cm, lebarnya 55 cm, dan tingginya 55 cm. Kedua, menurut Imam Al-Syafi'i 2 kuala itu sama dengan 176.2.545 liter. Ukuran panjang baknya 61 cm, lebarnya 61 cm, dan tingginya 61 cm. Yang ketiga, ada air pohon yang keluar dari pohon seperti air kelapa, rambutan, air nira, dan sebagainya. Ketiga, air yang najis. Air yang termasuk bagian ini ada 2 macam, yaitu sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis, dan air bernajis tidak berubah sifatnya. Namun bila air tersebut sampai 2 kuala, maka air itu tetap suci lagi mensucikan. Contohnya tuh kayak tempat berwudu yang ada di Padang, itu kan ada bak yang besar. Nah, itu suci soalnya itu lebih dari 2 kuala atau lebih dari 175 liter. Yang keempat, ada air makruh. Air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain bejana emas dan perak. Air ini makruh untuk badan namun tidak untuk pakaian-pakaian. Lalu ada macam-macam air. Air yang dapat digunakan secara sah ada 7 macam, yaitu pertama ada air hujan. Air hujan turun dari langit, hukumnya adalah suci, bisa digunakan untuk berwudu, mandi, membersihkan najis, atau membersihkan benda. Meskipun di zaman sekarang air hujan sudah banyak tercemar mengandung asam tinggi kayak air hujan buatan, namun hukumnya tidak berubah sebab kerusakan air hujan diakibatkan oleh polusi dan pencemaran ulah tangan manusia, dan zat-zat pencemarinya bukan termasuk najis. Contohnya ada di surah Al-Furqan ayat 48 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi arsalna riyaha subran baina yaday rahmah wa anzalna minas samaa'i ma'an tahar, yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan, dan kami turunkan dari langit yang sangat bersih. Yang kedua, ada air laut. Air laut adalah air yang digunakan untuk mensucikan, sehingga boleh digunakan untuk berwudu, mandi, atau membersihkan dari kotoran istinja. Yang ketiga, ada air sungai. Sedangkan air sungai pada dasarnya suci karena dianggap sesuai karakternya dengan air sumur atau mata air. Yang keempat, ada air sumur. Air sumur atau mata air dan air sungai adalah air yang suci dan mensucikan, sebab air itu keluar dari bumi
atau dari tanah yang telah melakukan pesucian. Yang kelima ada air sumber mata air. Air sumber adalah air yang berasal dari mata air. Hukumnya air ini mensucikan. Contohnya air Zam-Zam. Yang keenam ada air es atau salju. Salju sebenarnya hampir sama dengan air hujan, yaitu sama-sama air yang turun dari langit. Hanya saja kondisi suhu udara membuatnya menjadi butir-butir salju. Intinya adalah air ini sama, namun yang membedakan adalah saat jatuh air salju membeku, sedangkan air hujan tidak. Yang ketujuh adalah air embun. Embun juga bagian dari air hujan, meskipun tidak sederas air hujan, tetapi air embun merupakan tetesan-tetesan air yang akan terlihat banyak di atas permukaan daun. Jadi jika disimpulkan, air dapat digunakan secara sah dan benar dalam bersuci ada 7 macam, yaitu air hujan, air laut atau air asin, air sungai, air sumur, air mata air es atau salju, dan air embun. Tetapi kalau dilihat dari kenyataan, air-air tersebut menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada air mutlak atau air suci, sama dengan tadi ada 7 macam, yaitu air sumur, air laut atau air asin, dan semacamnya. Yang kedua ada air mutanajis, air najis yang sudah terkena kotoran atau sudah terkena hadas. Yang ketiga ada air al-ma'ul musammas, yaitu air panas yang terkena akibat matahari. Yang keempat ada air musta'amal, yaitu air bekas wudhu, air tampungan bekas wudhu. Baiklah, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan dari pengertian macam-macam air. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wallahu ila aqwa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.